Mas Bro dan Mbak Bro lagi buat channel YouTube, terus kalian sudah berhasil misalnya mencapai 1000 subscribers, udah dapat 4000 jam tayang, tapi ternyata masih gagal monetisasi. Kalian pengen tahu kenapa itu terjadi dan gimana solusinya? Ini obrolan yang pas buat kita, Mas Bro dan Mbak Bro. Hari ini kita akan ngomongin gimana cara ngatasi gagal monetisasi dan gimana caranya supaya kita bisa mengajukan ulang lagi untuk monetisasi YouTube-nya kita. Nah, dalam obrolan kali ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, pengalaman kita, gimana ceritanya kita akhirnya bisa buat channel dan akhirnya kenapa kemarin kita gagal monetisasi. Terus yang kedua, yang ketiga kita akan ngomongin bagaimana juga cara kita akhirnya mengatasinya kemarin. Dan hari ini kita akan praktekin secara live juga. Kita mengajukan kembali monetisasinya kita untuk channelnya Lyric-In nama channelnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Mas Bro dan Mbak Bro butuh jasa digital marketing. Kalian pengen meng-SEO-kan website, pengen pembuatan website, maintenance sosial media, mulai dari pembuatan konten, tulisan, gambar, video. Kita punya tim yang siap untuk membantu Mas Bro dan Mbak Bro. Menaikkan subscriber, naikin followers, apapun itu selama berkaitan sama digital, nanti tim kita bisa bantu. Nah, pertama ceritanya adalah sebenarnya ada sebuah channel yang sudah kita bangun dari tahun 2018, yaitu tanggal 9 Juli tahun 2018 kita unggah video pertama. Yang kedua, kemarin kita mulai rutin lagi di 30 Januari 2021, baru sekitar 3 bulan yang lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu, kita akhirnya aktif posting video. Nama channelnya adalah channel Lyric-In. Nanti akan kita tunjukin ke teman-teman. Channel Lyric-In ini kita mulai bangun itu aktif kayak tadi per 30 Januari 2021. Dan di dalamnya kita share lirik-lirik yang lagi viral khususnya, atau lirik-lirik lagu daerah, lagu nasional. Kita share lagu-lagu itu di dalamnya. Nah, yang ketiga informasinya adalah kemarin per tanggal 15 Maret 2021 akhirnya kita bisa mendapatkan 1000 subscribers dan 4000 jam tayang. Gimana caranya? Nanti kita akan bahas di video yang lain. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro pengen dibantu gimana caranya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dengan cara organik, silahkan komentar saja di bawah, nanti akan ada tim kita yang bantu. Oh iya, saya dan saya seorang pengacara dan sekaligus orang yang sangat suka berkarya di bidang digital, dan sekarang saya menjalani 2 pekerjaan sekaligus jadi sebagai konsultan digital marketing. Yang nomor 4 adalah kemarin setelah kita ajukan tanggal 15, ternyata 2 hari kemudian monetisasi kita ditolak. Kita bingung kenapa, kita sudah berusaha buat maksimal, tapi kita menemukan ternyata kemarin itu ada yang namanya konten yang digunakan ulang. Apa itu nanti akan kita bahas lagi. Nah, setelah kita sudah buat channelnya kemarin dan akhirnya sudah rutin posting konten dan akhirnya dapat 1000 subscribers, 4000 jam tayang dan akhirnya ditolak. Terus terang semangat untuk melanjutkannya sempat hilang. Dan akhirnya bingung harus kayak gimana. Akhirnya coba riset, cari informasi, gimana caranya segala macam. Sampai akhirnya kita baru benar-benar ngerti nih. Setelah ada pemberitahuan dari channelnya, dari YouTube, dia bilang monetisasi channel kita tidak disetujui. Kenapa itu? Karena konten kita dianggap konten yang digunakan ulang. Konten yang digunakan ulang itu maksudnya adalah di dalam video kita ada kemungkinan kompilasi dari video-video singkat dari media sosial lain. Itu yang pertama. Yang kedua, video-video kita adalah koleksi lagu dari beragam artis meskipun kita sudah dapat izin. Yang ketiga, videonya kita adalah klip-klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit atau acara lain yang cuma sedikit doang kita edit. Yang keempat, konten yang kita buat itu udah di-upload berulang-ulang sama orang lain. Dan yang kelima adalah promosi yang kita buat itu kontennya adalah promosi dari konten lain gitu. Menurut kita sih dari semua hal ini cuma ada yang nomor 2 kemungkinan, karena kita buat videonya video lirik gitu. Dan kemarin itu semua konten kita itu mengandung video lirik. Tapi uniknya yang Mas Bro dan Mbak Bro perlu tahu adalah
meskipun kita mengupload video orang lain, sebenarnya secara hak cipta, kita aman hak ciptanya, bisa diklik di sini, klaim hak cipta, itu kosong videonya kita gitu. Dan itu buat kita bingung. Dan akhirnya, ya itulah sempat mandek 1 bulan, kita bingung gimana caranya untuk mengatasinya dan sempat berhenti. Lalu, gimana kalau misalnya Mas Bro dan Mbak Bro sekalian mengalami gagal monetisasi gitu? Yang pertama kayak tadi, kalian harus benar-benar memastikan dulu apa yang menjadi penyebab kalian dimonetisasi. Setelah kalian sudah tahu, mari kita cari bareng-bareng solusinya. Kalau kalian gagal monetisasi, boleh silakan komentar di bawah. Nanti akan kita cari solusinya gimana cara mengatasi supaya monetisasi kalian berhasil. Nah, akhirnya kami mengetahui nih, kami tahu akhirnya gimana caranya kami untuk mengatasi gagal monetisasi ini. Setelah tim kita udah coba riset, selama 1 bulan, kita diam, mandek, dan coba cari solusinya kayak gimana. Akhirnya setelah 1 bulan, kita mulai riset. Kita akhirnya coba edit lagu-lagu yang ada di dalam channelnya kita. Di sini, konten-konten kita itu isinya awalnya adalah video-video lirik yang lagunya langsung dari lagu pencipta atau lagu cover. Setelah kita sudah coba buat, ternyata lagunya kan tadi dideteksi sebagai konten yang digunakan ulang. Akhirnya lagu-lagunya kita ganti, kita hapus, kita edit. Salah satu contoh cara ngeditnya adalah kita masuk ke bagian edit, editornya kayak gini, dan bagian lagunya kita hapus dan kita edit. Di sini Mas Bro dan Mbak Bro bisa lihat. Nah, setelah kita udah lakukan cara itu, kita pastikan bahwa berdasarkan indikator yang mereka buat, koleksi lagu kita itu aman dari lagu-lagu orang lain. Kita berharap setelah itu sudah beres, harapannya monetisasi kita bisa diterima. Nah, untuk video lengkap bagaimana cara kita mengedit satu persatu semua lagunya, nanti akan kita buat video yang khusus. Kita buat video lengkap bagaimana proses dari awal sampai akhir. Nanti Mas Bro dan Mbak Bro bisa cek di video selanjutnya. Atau kalian bisa cek nanti di deskripsi setelah kita sudah selesai buat videonya. Nah, ketika akhirnya kita sudah selesai riset tadi dan kita sudah edit juga lagunya, ada solusi dari si Google adalah kita bisa menghapus saja videonya. Tapi menurut kita sudah capek-capek buat setiap hari selama kurang lebih 2 bulan, dihapus sayang banget. Karena kalau kita misalnya hapus sebuah video, di sini misalnya ada jam tayangnya nih 31 jam misalnya, 31 jam ini otomatis akan hilang. Sayang banget, kita udah capek-capek buat dan itu bisa hilang gitu. Dan akhirnya kita memilih untuk nggak hapus. Kita tetap lanjutkan dan tetap lanjutkan videonya dengan cara mengedit kayak gitu. Nah, akhirnya sekarang kita sampai di titik penentuan. Di sini Mas Bro dan Mbak Bro bisa lihat masih ada notifikasinya, dan di sini disebutkan edit channel Anda, lalu ajukan permohonan monetisasi kembali. Lakukan perubahan pada channel Anda berdasarkan masukan kami, berarti masukan tadi yang sudah dikasih tahu di sini. Terus perubahan bisa diedit atau dihapus kayak tadi yang dibilang. Kita akan ajukan ulang lagi per 16 April. Berarti kemarin kejadian itu tanggal 15 atau tanggal 16 Maret 2021 yang sudah kita bilang tadi. Dengan catatan persyaratan minimum subscriber dan jam waktu tonton itu masih mencukupi. Di sini lebih dari 1000 subscriber dan di sini lebih dari 4000 jam tayang. Sini 5000 dan ini 1300. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita bilang jangan hapus videonya, karena kita butuh waktu lagi untuk mengejarnya. Sedangkan untuk mengerjakan ini butuh 46 hari. Kita butuh 46 hari. Jadi, kita coba edit saja video-videonya. Dan akhirnya sekarang terakhir, kita akan ajukan kembali. Kita berharap bisa diterima monetisasinya. Tapi kalaupun tidak, ya berserah, mari kita berdoa. Kecewa wajar teman-teman, kalau kalian misalnya gagal, coba aja lagi. Dan kalau kalian misalnya masih ada pertanyaan, sekali lagi, kami adalah tim digital marketing. Silahkan kalian bertanya di kolom komentar, nanti akan kita bantu gimana caranya. Klik daftar kembali. Oke, pengajuan ulang Anda sedang ditinjau. Anda mengajukan ulang pada 17 April
kami akan meninjau channel Anda dan mengirimkan keputusan lewat email, biasanya dalam waktu 1 bulan. Kemarin sih waktunya cuma dalam 2 hari. Kita berharap dalam 2 hari lagi ke depan itu bisa diterima. Hari ini adalah tanggal 17 April. Jadi harapannya berarti tanggal 19 April, sekarang hari Sabtu, besok hari Minggu, Senin tanggal 19 bisa diterima. Dan kalaupun misalnya Sabtu dan Minggu tidak aktif jam kerja, berarti kemungkinan Selasa atau Rabu kita akan terima informasinya. Itu dia Mas Bro dan Mbak Bro, cara yang sudah kita lakukan, bagaimana kita bisa mengajukan kembali untuk monetisasi. Buat kita, yang bisa kita sarankan ke Mas Bro dan Mbak Bro sekalian adalah tetap serius buat karya yang kalian sukai, yang kalian bisa. Terus tetap kejar target, kalian buat target setiap bulan apa yang harus kalian capai, misalnya berapa video, berapa subscribers, berapa jam tayang, dan akhirnya setiap akhir bulan coba evaluasi apa yang kalian lakukan sudah maksimal atau belum, apa yang perlu diperbaharui. Karena kurang lebih itu yang biasa tim kita lakukan untuk membantu klien ataupun untuk internalnya tim kita sendiri. Seperti biasa, kalau Mas Bro dan Mbak Bro misalnya ada pertanyaan, boleh silahkan ditanyakan di kolom komentar. Atau kalau kalian pun pengen bertanya langsung ke kita, silahkan kontak admin kita di kolom deskripsi. Begitu dulu, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro masih ada pertanyaan mengenai digital marketing atau kalian butuh tutorial tertentu, mau ikut komunitas digital marketing kita, silahkan kalian komen di bawah atau menghubungi kontak yang ada di deskripsi.